Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di layanan klasikal, bimbingan, dan konseling. Pada pertemuan kali ini ada satu pertanyaan menarik. Pelajari jurusannya dulu atau tempat kuliahnya dulu ya. Ya, kita akan membahas mengenai jurusan dan bagaimana cara agar kita tepat memilih jurusan dan tidak sesat. Jurusan berkaitan dengan minat atau passion kita terhadap suatu jenis keahlian yang akan kita miliki ketika kita kuliah nanti. Jadi, jurusan itu merupakan satu hal yang penting yang harus kita pikirkan pertama kali sebelum kita memilih universitas. Karena apa? Karena jurusan berkaitan dengan minat atau passion dan berkaitan dengan keahlian yang bakalan kita mau miliki nantinya. Jangan sampai jurusan yang kita ambil nanti tidak sesuai dengan passion atau minat dan bakat kita. Menurut hasil penelitian dari ICCN, dinyatakan bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengaku salah masuk jurusan perkuliahan. Nah, hasil penelitian ini kabarnya dilaksanakan pada tahun 2017. Maka Ibu berharap pada tahun 2020 ini mahasiswa Indonesia lebih berbenah diri dan lebih memahami dirinya dengan baik sehingga tidak lagi salah masuk jurusan seperti mahasiswa-mahasiswa tahun sebelumnya. Menurut penelitian, mahasiswa yang merasa salah ambil jurusan perkuliahan banyak yang mengalami depresi dan tidak nyaman belajar hingga akhirnya membuat mereka terlambat menyelesaikan studi atau tetap kuliah namun tidak enjoy dan terpaksa menjalaninya. Ada juga sih yang mereka itu setelah 1 tahun kuliah atau 2 semester berpikir ulang untuk tes lagi dan ambil jurusan yang sesuai minat. Lumayan kan menghabiskan waktu 2 semester? Belum lagi biayanya, harus 2 kali orang tua mengeluarkan karena pindah jurusan atau tempat kuliah misalnya. Aduh, ini yang akan terjadi nanti deh. Kalian kalau tidak suka dengan jurusannya akan merasa bahwa semua tugas adalah beban. Bahwasanya tugas-tugas yang kalian terima bukanlah tugas-tugas yang menyenangkan, hingga akhirnya menumpuk, menjadi beban, dan membuat kalian stres atau depresi. Nauzubillah min dzalik ya. Faktor penyebabnya apa sih? Kok bisa banyak mahasiswa Indonesia yang salah masuk jurusan? Yang pertama, kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa yang kurang mengenal bakat, minat, dan kepribadiannya dengan baik. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang telat mengenal minat dan bakatnya. Jadi baru tahu tuh minat dan bakatnya ketika mereka masuk kuliah. Ya Allah, kenapa aku ambil jurusan ini? Aku kan gak suka banget dengan mata kuliah ini. Aduh, ini kan bukan aku banget. Wah, itu yang sering terjadi bagi anak-anak yang salah masuk jurusan. Yang kedua, kemalasan mencari informasi tentang berbagai jurusan. Padahal dalam genggaman kalian sekarang, dalam genggaman anak milenial, itu semua isinya adalah informasi yang luar biasa luasnya. Andaikan apa yang kalian genggam itu bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya untuk menggali berbagai pengetahuan dan wawasan, lalu kemudian menerapkannya, maka bukan tidak mungkin kalian akan memperoleh jurusan sesuai dengan minat dan juga bakat yang kalian miliki, atau kalian menjadi tahu bahwa jurusan yang kalian ambil nanti memiliki prospek yang kalian inginkan. Lalu yang ketiga, faktor penyebabnya karena mengikuti kemauan orang tua yang tak sejalan atau tak bisa disesuaikan dengan passionnya. Ini seringkali terjadi komunikasi yang kurang baik antara siswa dan orang tua. Bagaimanapun orang tua memang adalah orang yang berpengalaman dalam hidup. Jadi bukan berarti kita tidak mendengarkan ya, kita dengarkan dulu.
kita resapi apa yang orang tua mau. Lalu kemudian kita padu-padankan dengan keinginan kita. Kita padu-padankan dengan minat yang kita punya. Kalau memang bisa dipadu-padankan, alhamdulillah. Kalau tidak, maka akan ada solusinya. Ya. Yang keempat, faktor penyebabnya adalah karena cuma ikut-ikutan tren dan kadang terbawa pengaruh teman. Misal, karena teman dekatnya tuh, teman sebangku dari kelas 10 sampai kelas 12 misalnya, lalu kemudian dia nggak mau lepas dan ingin satu jurusan, satu kampus, dan sebagainya. Wah, kalau yang ini naif sekali ya. Atau karena ikutan tren. Wah, katanya kalau masuk teknik informatika tuh keren loh. Teknik informatika tuh banyak dibutuhkan loh. Bener juga sih. Tapi kita harus tahu di dalamnya itu. Kalau seandainya kita masuk jurusan tersebut, kita akan belajar apa aja nih? Apakah kalian sanggup untuk menjalani mata kuliah yang ada? Atau kalian nanti ketika masuk akan ada hambatan. Itu semua bisa dipelajari sejak dini sebelum kalian masuk ke perguruan tinggi ataupun jurusan tersebut. Jurusan terutama ya. Jurusan is the important thing. Solusinya gimana ya? Kalau kamu pengen gak salah masuk jurusan, kalau kamu pengen gak sesat di jalan, pertama, kenali bakat dan minat serta kepribadianmu dengan berbagai cara. Kalau di zaman ibu dulu, kalau mau kenal minat dan bakat itu agak susah. Kenapa? Karena eranya bukan era informasi seperti sekarang ini. Boro-boro ada internet. Kalau sekarang kalian bisa mencari berbagai macam bentuk tes-tes minat dan bakat online. Kalian bisa klik deh, itu langsung keluar semua tuh aplikasi-aplikasi tes minat dan bakat. Ya, webnya kalian bisa juga download. Dan kemudian untuk mencari jurusan juga banyak tuh aplikasi-aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk kalian mencari wawasan tentang jurusan. Kayak aplikasi Rencanamu, aplikasi Aku Pintar, aplikasi Pak Budi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan informasi, ya. Apalagi untuk mencari atau menggali minat dan bakat kamu. Serta kepribadian. Tes-tes kepribadian banyak banget loh yang online yang bisa kalian akses sendiri. Oke, lanjut. Solusi yang kedua, komunikasikan dengan baik rencana-rencana serta minatmu pada satu jurusan dengan orang tuamu. Ya, bolehlah kita berbeda pendapat dengan orang tua. Tapi kemudian kalau memang kita kekeh pada jurusan yang berbeda dengan apa yang orang tua mau, maka kita harus bisa memberikan alasan-alasan yang tepat serta mampu meyakinkan kedua orang tua kita bahwa jurusan yang kita ambil itu adalah jurusan yang bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Karena apa? Karena bagaimanapun orang tua adalah orang yang harus kita hormati, kita hargai, dan yang pastinya mereka adalah orang yang membiayai kalian selama kalian kuliah. Yang ketiga, solusinya sering-sering berkonsultasi pada sumber-sumber yang kompeten untuk jawab persoalanmu dalam hal jurusan, baik sumber online seperti media sosial maupun sumber offline seperti guru BK, alumni maupun sumber-sumber lainnya. Jadi kalian jangan terpaku pada satu sumber. Kalau sekarang kan eranya udah informasi banget ya. Kalian boleh download tuh semua aplikasi informasi seperti Line, Instagram, lalu kemudian Facebook atau Twitter. Itu luar biasa banget ya. Kalian bisa juga masuk ke grup-grup belajar online yang gratis-gratis tuh banyak banget loh. Pokoknya kalian harus sekreatif mungkin bisa melakukan itu. Dan jangan lupa literasi. Kemampuan kalian untuk membaca bukan hanya pada sebatas informasi-informasi yang lewat saja, tapi kemampuan membaca informasi digital melalui YouTube. Nah, YouTube itu luar biasa banget loh, ilmunya banyak banget kalau kalian mau. Jangan cuma TikTokan ya, say. Oke? Jadi manfaatkan teknologi canggih sebaik mungkin untuk kalian menemukan minat dan bakat kalian. Jangan sampai nih ya, informasi di depan mata kalian lewatkan
hanya karena kalian lebih menyukai hal-hal yang berbau hiburan dibandingkan informasi-informasi serius mengenai jurusan atau perkuliahan. Sekarang mulai ya, serius menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai minat kamu, bakat kamu, jurusan dan prospeknya, serta tempat-tempat perkuliahan yang ingin kamu masuki nanti. Baiklah anak-anak, Ibu merasa cukup penjelasan Ibu sampai di sini. Ibu yakin penjelasan Ibu yang sedikit tadi bisa kalian gali lagi lebih dalam di media-media sosial maupun media-media digital lainnya yang bisa kalian akses sendiri di handphone kalian. Tugas Ibu tidak bertele-tele ya, atau tidak macam-macam lah ya, nggak susah lah buat kalian. Ibu minta pendapat kalian tentang bagaimana sih cara kalian nanti menentukan jurusan dan tempat perkuliahan. Jelaskan juga alasan-alasannya. Ibu berharap kalian bisa merefleksikan apa yang tadi sudah kita bahas. Refleksikan kembali. Ibu pengen tahu pendapat kalian seperti apa. Mungkin kalian punya lebih banyak trik atau cara dibandingkan Ibu. Kalian bisa cari searching di internet sehingga itu juga nanti bisa jadi satu bahan pengetahuan dan wawasan untuk Bumu ke depannya juga ya, untuk kita semua tentunya. Kalian boleh kirim melalui Google Classroom. Oh iya, Ibu kirim tugasnya di Google Classroom aja ya. Nanti kalian langsung kirim lewat GC, mau lewat foto boleh atau lewat kata-kata, langsung kirim direct message boleh juga. Pokoknya bebas, atau mau wapri juga boleh. Yang penting Ibu pengen lihat bagaimana sikap kalian terhadap layanan klasikal, bimbingan dan konseling. Toh ini juga untuk kita, dari kita, oleh kita, dan semuanya kembali ke kita, kembali ke kalian terutama ya. Baiklah anak-anakku sekalian, mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Ibu hanya manusia biasa yang punya banyak kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.